Yesus diberi 2 kali minum anggur, pertama ditolak, kesempatan kedua diterima. Ada apakah? Dituliskan dalam Injil saat Yesus akan disalib, ia diberi 2 kali kesempatan untuk minum anggur. Peristiwa yang pertama terjadi dalam sesaat sebelum Yesus disalib dan Yesus tidak mau meminumnya. Matius 27 ayat 33-35, maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya, tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Pemberian minum yang kedua, terjadi pada saat Yesus sudah tergantung di atas kayu salib, kemungkinan pada saat itu Yesus dalam kondisi hampir mati. Yohanes 19 ayat 28-30, sesudah itu, karena Yesus tahu, bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang, yang telah dicelupkan dalam anggur asam, pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mengapa Yesus menunjukkan sikap yang berbeda? Pemberian yang pertama, ia menolak untuk meminumnya, sedangkan pemberian yang kedua, ia menerima. Lalu alasannya kenapa pada pemberian yang kedua Yesus menerima, apakah karena ia merasa sudah tidak kuat lagi menanggung kesakitan dan penderitaan yang begitu hebat yang menderanya di atas kayu salib? Untuk memahami hal ini, terletak pada perbedaan jenis anggur yang diberikan kepada Yesus dan kebiasaan kuno yang berlangsung pada waktu peristiwa penyaliban itu terjadi. Anggur pertama yang diberikan adalah anggur yang dicampur dengan tanaman wangi-wangian tertentu Esmirnis menon oinon, atau menurut terjemahan LTB, mur. Menurut tradisi kuno waktu itu, minuman ini diberikan kepada terhukum untuk mengurangi rasa sakit yang dideritanya pada saat disalib dengan cara menghilangkan kesadaran dari orang yang sedang menjalani hukuman. Dengan kata lain, anggur ini mengandung bahan yang dapat mematikan atau dapat mengurangi rasa sakit. Matius 27 ayat 34, mengatakan bahwa Yesus diberi minum anggur bercampur empedu, sedangkan Markus 15 ayat 23, mengatakan bahwa Yesus diberi minum anggur bercampur mur. Baik kata, empedu, maupun, mur, menunjuk pada zat yang sangat pahit. Menurut bahasa Ibraninya sebetulnya anggur itu memang bisa berarti, racun, atau, bisa. Tetapi juga bisa berarti, empedu. Pada pemberian ini Yesus menolak. Karena ia dengan sadar memilih untuk tetap menjalani penderitaan di kayu salib dengan segala akibat yang akan dirasakannya. Pada pemberian yang kedua, menggunakan jenis anggur yang berbeda, yaitu anggur asam oxos. Dalam Septuaginta LXX kata, anggur asam, memakai kata oxos. Menurut sejarah kuno, anggur ini digunakan sebagai penghilang dahaga dan pelengkap jamuan makan, Bilangan 6 ayat 13, Rut 2 ayat 14. Dalam tradisi Romawi, anggur asam merupakan minuman khas yang dikonsumsi oleh para pekerja atau tentara, karena harganya yang murah. Tatkala minuman ini diberikan kepada Yesus, ia bersedia meminumnya, Markus 15 ayat 36, Yohanes 19 ayat 29-30 karena minuman ini tidak digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Ini hanya minuman biasa sebagai pelepas dahaga. Tafsiran lain yang perlu dipertimbangkan sebagai penjelasan adalah penggenapan nubuat dalam kitab suci. Mengapa Yesus perlu secara eksplisit mengungkapkan kehausan yang ia alami, Yohanes 19 ayat 28? Mengapa ia lalu bersedia meminum anggur asam yang diberikan kepadanya, Yohanes 19 ayat 29-30? Jawabannya adalah, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Yohanes 19 ayat 28. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa tidak ada kontradiksi atau inkonsistensi dalam sikap Yesus menghadapi penderitaan di kayu salib. Perbedaan sikap dari 2 kali pemberian anggur adalah karena perbedaan jenis anggur yang diberikan. Di samping itu, misi Tuhan Yesus adalah untuk menggenapi rencana Bapa yang dinubuatkan dalam kitab suci. Yesus harus melewati semua peristiwa itu untuk menggenapkan mega proyek sorga, yaitu keselamatan umat manusia dari dosa. Semua rencana Bapa, walaupun dengan konsekuensi ia harus menanggung penderitaan sengsara di atas kayu salib.
Yesus harus menderita sengsara menanggung hukuman dosa umat manusia, termasuk hukuman dosa saudara dan saya. Seandainya ia mau meminum minuman pembius itu sehingga penderitaannya dari rasa sakit yang begitu hebat dapat berkurang, maka ia secara tidak langsung tidak memikul seluruh hukuman dosa manusia, tetapi sebagian saja. Misalkan saja penderitaannya berkurang 10%, maka itu akan berarti bahwa ia hanya memikul 90% dari hukuman dosa manusia. Itu juga berarti bahwa hukuman dosa manusia yang ia bayar hanya 90% saja, sedangkan yang 10% harus manusia bayar sendiri. Dan itu pasti tidak akan bisa menyelamatkan manusia, karena hanya 10% dari semua dosa-dosa manusia, itu sudah lebih dari cukup untuk membawa kita ke kematian kekal di neraka untuk selama-lamanya. Tetapi puji Tuhan, Yesus menolak pemberian minuman yang pertama itu. Sehingga ia tetap memikul seluruh 100% hukuman dosa manusia. Ya, Yesus memang sangat konsekuensi dengan apa yang dirinya putuskan. Matius 26:39, ia sudah mengatakan kepada bapaknya bahwa ia mau meminum, cawan, artinya, penderitaan, atau, murka Allah, dari Bapa itu. Matius 26 ayat 39 dan 42, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Yesus benar meminum cawan penderitaan atau murka Allah itu sampai habis. Seluruh hukuman dosa manusia ditanggungnya tanpa sisa sedikit pun. Nubuatan Nabi Yehezkiel jauh sebelum Yesus dilahirkan tergenapi. Yehezkiel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, yang akan mentahirkan kamu, dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Tetapi yang jadi persoalannya di sini adalah, sudahkah saudara sekalian percaya kepada Yesus, sebagai penebus atau juru selamat saudara? Kalau belum, cepatlah datang kepadanya, sebelum terlambat. 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itulah kalau kita percaya kepada Yesus, karena tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni, selama masih ada kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.